ini yang ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan soal fasilitas pendukung tadi. Kalau tidak salah kan dulu pernah ada itu pendukung kendaraan ataupun mobil ya. Yang kalau yang kami dengar sih dulu pernah sempat sampai untuk awalnya itu urunan karena memang pendukung dari Muhammadiyah sendiri saat itu kan memang belum ada. Nah, kira-kira bisa diceritakan sejarahnya itu bagaimana, dan mungkin nanti ada tambahan lagi pada saat pengadaan pada saat pengurusan pondok Darul Arkom ini, saat itu Bapak posisi sebagai apa, terus kalau sejarahnya pondok dari dulu sampai sekarang mungkin bisa sedikit diceritakan. Ini kalau perkembangan pondok Darul Arkom saya rasa nanti yang satu masalah tersendiri saja. Kalau mengenai fasilitas tadi itu begini, jadi pada saat itu alhamdulillah tahun berapa ya, 70 berapa, saya bisa membeli Vespa. Itulah kendaraan saya pertama, yang saya gunakan untuk tablet kemana-mana. Pribadi Pak? Itu pribadi, saya membeli kepada Pak Kamto. Pak Kamto itu Kepala Pengadilan Negeri Wonosobo, yang beliau itu ngaji kepada saya. Jadi saya kerap kali datang ke tempatnya, Pak. Ini pondok ini dulu disewa oleh, pada waktu belum dibeli oleh Muhammadiyah, ini disewa oleh Kepala Pengadilan Negeri Wonosobo, Bapak Sukamto, Dr. Sukamto SH. Nah, beliau pernah menyampaikan, aku ini gimana nih, Vespa ini mungkin nanti pulang dia. Ini kan Pak saya tadi genteni. Nah, kemudian saya beli dengan harga yang sangat murah, otomatis itulah yang saya gunakan untuk operasi pertama. Nah, kemudian setelah itu di sini Pinter kantor. Nah, di samping itu untuk khas kantor saya mendapatkan Pinter gitu lah. Sehingga kendaraan saya dua pada saat itu, yang satu Vespa, yang satu Kawasaki Pinter. Nah, nanti dulu. Kemudian kalau CB putih itu di sini nih Pak. Apa? CB. Oh, itu dengan Pak Hasim nopo gen PDM itu Pak. CB. Iya. Bunda CB. Terus Pak Abbas, kadang Pak Hasim. Oh, itu punyanya Pak Hadi. Oh, Pak Hadi Sukamto. Bukan Pak Hadi Sampurno. Oh, Pak Hadi Sampurno. Oh, oke. Jadi kadang-kadang saya gunakan itu pada saat itu kendaraannya Pak Hadi Pak Hadi Sampurno itu. Atau sebelum itu saya menggunakan Honda Pemilu miliknya Pak Kosim. Pak Kosim pada saat itu menjadi anggota DPR. Iya. Tapi ya Honda zaman kuno sing ora enak. Itulah. Dan dulu saya mempunyai kendaraan pertama itu sini ya. Apa Pak? Vespa kali ini Begini. Jadi saya itu membeli jenenge Pijen. Bukan Hejet, bukan. Apa jenenge? Kol C itu saya membeli Kol C itu, kemudian saya di samping saya gunakan juga untuk charteran, tapi akhirnya ya tidak ada keuntungan begitulah. Sing jenenge apa betul sampai charteran ini. Itu bersama dengan
dengan Cik Nanung gitu kan. Nirmala. Nah, Nirmala betul. Kalau Nirmala itu betul lah. Travel. Nah, itu Nirmala itu di sini. Travel dengan Pak Yeni Sugeng. Nah, iyalah, travel nih kono. Tapi kan enggak berhasil itu akhirnya dulu. Lalu akhirnya saya gantian Hejet 1000. Hejet, bukan Hejet 55. Saya Hejet 55. Saya Hejet 55. Ini sendiri. Jadi begini, pernah juga call Hejet, terus call kuning dan marabunta motor, terus yang hijau terakhir. Yang marabunta itu call apa sih? T120 yang masih bagus sekali ya. Itu dulu memang urunan. Ada Pak Darno, ada Demo Kodas, kemudian saya dan sebagainya. Nah, itu dulu memang urunan. PDM, Pak Darno, Demo Kodas, kemudian harus saya. Urunan itu. Yang nasibnya itu akhirnya setelah ini saya pakai terus, saya pakai untuk operasi itu. Untuk operasi. Kan di sini kalau Hejet di sini. Hejet ya Mbak? Hejet di sini. Iya. Berani dulu. Wong Hejet itu akhirnya nanti saya tukarkan menjadi Colte yang dari Purworejo kalau tidak salah. Tapi akhirnya udah betul-betul Hejet. Lalu saya ganti dengan Colte ya. Nah, pada saat itu ada Pak Jarno dan sebagainya itu mengatakan Pak Zaid beneran ki selawase kok nyaponi pelataran Muhammadiyah jajan nyaponi pelataran dhewe. Lanjut ini nanti Pak leku pelataran dhewe nyong orang di rumah ning Wonosobo. Saya kan pada saat itu masih di Sagaran di perumahan Muhammadiyah. Nah, ingat itu. Nah, kebetulan pada saat itu Pak Kosim, Pak Abbas, ini Pak Zaid, benernya kakan sawah nih selama tahun. Saya ngono wae, rijulan wae karo tanah Muhammadiyah, sing tanah Muhammadiyah ora kanggo ini. Iki rijulan karo sawah sing selama tahun rijulan itu. Nah, dan pada saat itu ora rekan-rekanan pokoknya rijulan kok. Tukar-tukar. Betul tukar. Nah itu posisinya tanah ini sudah milik Muhammadiyah sama pondok duluan mana? Oh lebih dulu ini. Lebih dulu ini? Lebih dulu ini. Ini saya menjadi miliknya lebih dulu ini. Berarti pertama kali. Tanah ini dengan pondok. Nah salah di si pondok. Oh, ya di si pondok nemen. Wong SMA. Ini yang membeli SMA kok. Ini yang membeli SMA. Jadi SMA bisa tuku bisa. Berarti sebab SMA sudah di sini. Berarti kepemilikan tanah milik Muhammadiyah di daerah sini itu pertama kali pondok. Pertama kali pondok. Nah, iki musim nuku ke Muhammadiyah. Lanjut rijolan karo sama sing selama itu. Dari situ saya kelanjutannya kendaraan gue mau. Nah, ngono. Lanjut sing tak nggo tuku apa ora sira jalan bae. Setelah itu lalu ini ning rijolan tok ning urung iso bangun. Nah, kebetulan saya mendapatkan pensiun, mendapatkan apa dana pensiunnya Taspen. Lalu saya berpikir untuk mendirikan rumah ini, kan? Sebab itu dituku, tinggal mendirikan rumah ini.
Nah pada saat itu lalu saya ngomong dengan di Muqaddas. Di Muqaddas pokoknya saya ingin membangun rumah supaya saya punya rumah di Wonosobo. Lalu Pak Muqaddas dengan Pak Arman pada saat itu nggak tahu namanya Pak Zaid ini kemarin nggarap Muhammad yang betul sakit nggarap masuk dalam muslim betul sakit nggarap Muhammad mikir Muhammad dia pun ini soal dalam pas lagi belum mawon. Pak Zaid bersama kali perkara dalam betul. Lalu saya mempunyai uang kalau tidak salah 4 juta atau berapa itu pada saat itu. Lalu saya serahkan di Muqaddas untuk membangun ini. Selama membangun ini 1 tahun saya belum pernah melihat. Pokoknya terserah di Muqaddas. Lalu Muqaddas, saya punya Mas dalam setahun kok orang tinggal ini kebiye sebabnya yuk di dalam yuk. Setelah saya sampai ke sini, ternyata bahwa saya mengatakan betul Pak Zaid pinten, Adi Muqaddas mengatakan betul Pak Zaid mencari pinten pun pitu songo mawon cekap nungguin cekap di Muqaddas pinten. Setelah 1 tahun saya melihat ke sini, ya ternyata kok semakin panjang nih di Muqaddas. Ini kan juga biayanya terus tundi. Alah kok kira terus nih Pak Zaid ini butuh songo ya tamu itu songo ini tamunya jempareng kan pundi. Saya mulai dari situ ke sana. Boleh sampai ini terus ini di Muqaddas Pak Zaid. Oh langsung penting sampai di pundi ini. Kira-kira di Muqaddas tombok kira-kira. Tomboknya rasih dekat di Muqaddas. Saya itu yang perjuangan di Muqaddas pada saat itu begitu. Nah ini salahnya baru menempati. Nah kembali kepada kendaraan tadi. Kendaraan saya tadi saya gunakan untuk ini, untuk membeli tanah ini. Nah, kemudian lalu Pak Darno, Pak Abbas, Pak Darno, Pak Muqaddas bukan, Pak Darno, Pak Muqaddas. Pak Darno belum saat itu belum berpikir saat itu. Terus saya ini urunan lain boleh kendaraan. Nah, akhirnya belum mendapatkan dari manapun lain. Akhirnya Dirman pada saat itu pernah menjadi sekretarisnya Pak Teguh. Jadi pada waktu Pak Teguh menjadi ketua, sekretarisnya kan Dirman. Nah, Dirman pernah datang ke sini, Pak Zaid itu sebab berjuang Wonosobo itu mulai saking Lampur 3 buka Wonosobo sampai sekarang kok tidak ada apa itu imbalan sama sekali pramila kendaraan ini kok jajas kakuanipun pribadi Pak Zaid. Dirman mengatakan semacam itu. Namanya perkata amal sang PDM ya alhamdulillah. Tapi kan ikhlas. Tapi setelah Hardi yang menjadi Pak Teguh diganti Hardi. Nah ini Hardi ini pertama yang merusak Muhammadiyah itu 1 pondok dibubarkan. Kemudian yang kedua mobil tadi terus langsung ditarik ke sana Yuskonlah. Artinya mengatakan mobil bukan PDM gitu lah. Memang saya tulisi pimpinan darah Muhammadiyah itu mau saya tulisi gitu. Ya Yuskonlah salah apa-apa. Itu karena Pak ya dari pihak persyarikatan juga tidak mengabarkan tentang itu sama sekali. Jadi orang luar pun memang ini begini. Pada waktu Hardi semua itu ngobrol Hardi. Ya, yang saya termasuk Pak Qasim, Pak Abbas, semua itu. Sebab apa? Setelah bubarnya pondok, itu pondok dibubarkan. Jadi hanya beberapa waktu lah kira-kira setengah tahun atau baru 1 tahun pondok dibubarkan. Mulai saat itulah dibubarkan. Saya sama sekali tidak hubungan dengan Hardi. Nah, PDM pada saat itu ada Pak Qasim, Pak Abbas dan sebagainya. Sampai Pak Abbas, Pak Qasim tidak pernah kesini sama sekali. Pas sama sekali antara saya dengan Pak Abbas dan Pak Qasim. Itu kira-kira hampir 1 tahun yang semacam itu.
Nah, tapi ya itu saya berjalan terus, dia di cabang-cabang saya berjalan terus. Nah, ada pada suatu ketika mungkin sudah merasakan. Pertama datang ke sini kira-kira 1 tahun saya Pak Abbas. Saya batin, ini Pak Abbas adalah kenal ya ini. Pada waktu takziah ke tempatnya Pak Amin di Solo, ya, itu saya kemudian Abud saat Soeharto ini bungsu Pak Abbas, Pak Kosim sama sekali itu dan karunya wis tidak mau menyapa sama sekali ngejak ya ora terus gathuk kowe saiki ya ora jan wis kaya wong pisah tenan ya Masya Allah. Tapi ya itu setelah 1 tahun Pak Abbas datang dulu mendengar gue nih apa sih Pak Abbas sama ini kan tadi Pak Abbas kalau besi-besi akhirnya bagaimana minta maaf pada saya Pak, saya merasakan betul-betul setelah berpisah dengan Pak Syed ternyata hati tidak dapat digunakan untuk ikutan. Ya coba balik dari sisi menang. termasuk Pak Kosim Pak. Termasuk Pak Kosim. Lah Pak Kosim itu sing maneh layang supaya apa ya pondok dibubarkan di Pak Kosim kok. Jadi putus semua ini karena wis kedewean kuwi. Nah, paling ini guru karo Pak Tik. Liyane wis padha ngeblok ganti kabeh ngoten. Pada saat itu kira-kira nopo Pak sing dirasakan Bapak sakit atau ditinggal dengan rekan-rekan? Kalau ditinggal itu saya hanya perasaan saya mempertahankan hal yang benar. Saya jarang berupaya memposanya begitu. Hanya begitu saja. Tapi di dalam gerakan dakwah saya jalan terus. Hanya tidak pernah hubungan dengan, jadi melakukan dewi, bukan karena PDN, bukan. Saat itu yang dianggap kesalahan Bapak oleh Pak Abbas, Pak Kosim itu apa? Sampai menjauhi jari yang dipengaruhi dari Pak. Pengaruh daripada Hardi itu tadi. Kan salahnya dalam hal apa? Enggak ya, orang ngerti nyantan-nyantannya baru suwe-suwe sekira-kira setahun Pak Abbas ini ya karena membak-membi jaluk ngapura karo nyangki ya lebih. Tapi dia tidak menceritakan kejelekan Pak Bapak terus sampai jauh. Padahal kan sekian puluh tahunan bersama-sama butuh waktu kan kok bisa berubah. Nah itu kan pengaruhnya Hardi tadi. Yang mobil itu kan masalahnya karena dulu tidak ada serah terima resmi ya. Tidak ada serah terima resmi pada saat ini hanya tulisan saja. Tapi secara pribadi resmi selaku sekretaris umum Pak Dirman itu kan. Selaku sekretaris umum. Nah kesalahannya lah begini. Di Dirman itu semula dia itu kan mempunyai rasa tinggi diri. Pada waktu sidang begini. Saya menyampaikan begini ya hal-hal yang berkenaan dengan PDM yang dipimpin oleh Pak Teguh itu baiknya begini. So Pak Timbanung kata itu terus itu saja motong ucapan saya. Ya sudah kalau semacam itu moga lah. Kalau ucapan saya dari pakai moga silahkan. Tak kok isu ide mana kali ini jalur ngapura ya. Jalur ngapura kalau menyerahkan mobil. Ketuanya pas minggu ya, pas Pak Teguh ya, Pak Teguh mengiyakan ya. Sing pas penyerahan itu menyerahkan. Ketuanya Pak Teguh. Pak Teguh yang mengiyakan ya, memang mobil sudah diserahkan ya. Nah iya. Artinya pengurus inti ini sudah Pak. Ya memang itu atas nama PDN. Dirman datang ke sini itu Dirman atas nama PDN. Nah melihat kondisi sekarang ya Bapak melihatnya mobil itu bagaimana? Mobil itu kan sudah diganti dengan apa itu dengan apa ini antar kemudian semua aku sudah urusan itu sebelah aku harus ngurusi masalah mobil saya sama sekali tidak akan ngurusin jadi kan artinya yang perlu diluruskan kan
pendapat orang awam bahwasanya mobil itu selama ini milik PDN, dipakai oleh bapak dan diambilasi oleh PDN. Nah, tapi juga banyak sekali orang yang ngerti bahwa itu mobil urunan itu ngerti. Orang-orang PDN tahu sendiri. Untuk handle. Handle sebabnya mobil semuanya kalah Hardi lah namanya. Pengaruhnya Hardi luar biasa. Masuk mana Pak Bas kalau Pak Kosim pisah kalau yang di Sawan itu seorang mungkin lah. Itu yang. Tapi nyatanya sama sekali Jan. Apa sih karunya itu sepele lah Pak Kosim sepele. Lan warnanya dia jauh ngomong jauh bareng yo ora nateri nang bareng sekarang sama. Nah saya itu pengalaman kalau dengan Pak Kosim. Pak Kosim ini sok ngono wis menanti itu. Menanti gara-gara setengah tahun. Padahal Pak Kosim itu wis ora nate jeneng pisah karo aku jeneng biyen. Nanti aku janji tekani Pak Kosim guys. Janji tekani Pak Kosim iki jadi kuburan itu ngomong. Nah, itu pernah hanya keliru masalah koperasi. Jadi ngono nalikane apa kuwi rapat koperasi Departemen Agama ngono kan. Lah kuwi Pak Kosim iki dikoreksi karo Muhyiddin ngono lho. Nah, ning rapat koperasi Departemen Agama. Ya kan orang ngerti apa-apa Departemen Agama. Lah Pak Kosim itu jengkel karo nyong kena apa nyong ora nyeneni Muhyiddin ngono lho. Lah aku iki ora ngerti apa-apa ora masalah koperasi. Kuwi ana setengah tahun kira-kira. Menengke nyong kuwi. Ning aku batin nutus semono kuwi. Alah jenenge Pak Kosim ora kapok dhewe tenan kapok tenan. Nah, lagi Pak, ini hal-hal yang tidak mengenakan ketika di persyarikatan. Dulu ada dihembuskan entah fitnah yang mengatakan bahwa itu korupsi. Ya, kaitannya dengan Abu Bakar gimana itu? Gimana itu ceritanya? Kira-kira Muhyiddin, itu Muhyiddin mungkin kecewa betul-betul mungkin kecewa berat dengan saya itu. Jadi begini. Kaliber itu kan mendapatkan bantuan dari PP Muhammadiyah. Jadi pada saat ini mendapatkan bantuan dari PP Muhammadiyah itu pertama-tama Kalibiro, yang sekarang menjadi Masjid Kalibiro itu. Kemudian lalu Merco, kemudian lalu Syukuran Rono ini. Cekelan. Cekelan. Kemudian 6 kok. Kemudian Sukoharjo, lah kemudian jalan nah, itu salah satu di antaranya Kalibeber. Kalibeber itu pada saat itu kan di dalam memberikan itu ngangguan termin 1, termin kedua, termin ketiga nah, pada waktu termin pertama itu ada yang kontrol ke sini, dari Jakarta itu tadi Muhammadiyah Jakarta ternyata bahwa tidak sesuai dengan besteknya. Lah bestek koyong ini kok jadi masjid semono gede ini ngono lho. Benar. Wah ini kan tidak sesuai dengan besteknya. Laporan ditimbali supaya nang Jakarta perlu karo Pak Ramli Toha. Sing mangkat kuwi Pak Kosim. Pak Kosim kuwi sing mangkat Jakarta. Kan kono diunyu-unyu karo Pak Ramli Toha. Pak Kosim lapor ya. Banyak diunyu karo Pak. Lah sebab iki Pak, mosok ing atase besar ing koyo ngono lho kok dadine koyo ngono. Sudah pokoknya ini subsidi yang kami berikan mesti harus dikembalikan. Jadi kalau kita mangkel sebab ini besar yang koyo ngono ning nyatane dadi gede ngono lho. Kan ora sesuai karo besar ngono lah. Ya akhirnya mestinya harus dikembalikan ini subsidi yang kami berikan dulu. Wah tapi sudah jadi semacam itu ya Pak Kosim ya bicara ini kayak mana ya alhamdulillah ya sudah, tapi termin selanjutnya saya berikan. Wis
bareng kaya ngono kuwi nggak ora salah kali Wiro kan 25 juta. 25 juta. Lah kene kuwi lagi oleh 20 juta kemudian gampangnya versi 2 juta. Nah, bagian terpengaruh 2 juta, terpengaruh 2 juta. Lah sing 2 juta iki gampangnya ora dikirim ke rene ngono. Lah si Muhyiddin kuwi jalaran nanti Kaliwiro oleh 25 juta. Mesinnya Kaliber ya 25 juta, padahal setelah 22 juta dihentikan oleh PP itu dihentikan. Akhirnya Muhyiddin ngandake nek apa ya pengaruhnya apa itu sisanya itu dimakan oleh Pak Zaid dan Pak Abbas. Kuwi dikandake ning Selo Merton. Nah, kok kumpulan sebetulnya di-stop karo almarhum Pak Dion. Itu maaflah karena itu ke dalam stop saja, coba dibicarakan betul-betul kepada yang bersangkutan. Jadi kuwi iki Kaliwiro kan 25 juta, kini lagi oleh 20 juta apa piye ngono ya. Nah, mestinya kan oleh 25 juta, tapi setelah 20 juta dihentikan. Karena persoalan ini gedungnya itu lebih besar sisane kok. Lah hitungane kono kuwi mestine sing turahane 20 juta iki mau. Nek kono kan dindek ngono ra. Nah, jadi kadane dheweke jalan berbeda dengan Kaliwiro, nyatanya Kaliwiro 25 juta, kok ekonomi 20 juta. Tegese jadinya butuh pada 25 juta lah, sing 5 juta dipangan Pak Abbas kalau Pak Zaid. Dan tidak tahu ceritanya kenapa. Ini sesuai kan jangan sing naik pengertian. Tapi Pak Muhyiddin sendiri tidak konfirmasi Pak Betul, ada wani. Nah, aku harap ada sekolah lah. Gue lagi tuh dewe. Gue rasa gue ngerti dewe. Insya Allah baik jadi bersih kan.